Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini Bapak Ibu, kita akan menyimpulkan setelah beberapa hari kita belajar tentang hal menghakimi. Inilah kesimpulan kita untuk hari ini tentang hal menghakimi. Dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1-5, sekali lagi sebagai kesimpulan, saya akan membacakan ayat ini Bapak Ibu. Firman Allah berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Bapak Ibu, jika kita membaca firman Allah ini dengan cermat, maka kita menyimpulkan ternyata menurut firman Allah, yang pertama, kita tidak boleh menghakimi. Yang kedua, kita boleh menghakimi. Kedua-duanya ada, Bapak Ibu. Tapi kedua-duanya punya persyaratan. Kenapa kita dilarang menghakimi? Tuhan Yesus mengatakan, karena kita akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Karena itu, jangan menghakimi. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghakimi, Bapak Ibu? Karena seringkali Bapak Ibu, waktu kita menghakimi orang, kita terlalu keras kepada orang, tapi kita lembek kepada diri sendiri. Jadi jika kita suka memanjakan diri sendiri lalu bersifat keras kepada orang lain, kita dilarang menghakimi, karena penghakiman kita pasti tidak akurat. Yang ketiga, kenapa kita dilarang menghakimi? Karena seringkali waktu kita menghakimi seseorang, kita mencari-cari kesalahan. Bukannya secara objektif kita menghakimi, tapi kita mencari-cari kesalahan. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita tidak maha tahu. Kita tidak tahu motivasi di balik orang tersebut mengatakan sesuatu barangkali atau berbuat sesuatu, bertingkah laku sesuatu. Kita tidak tahu motif-motif di balik itu semua sehingga kita tidak boleh menghakimi. Yang kelima, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita orang yang begitu subjektif. Seringkali Bapak Ibu, sudut pandang kita mempengaruhi semua penilaian kita. Subjektivitas kita bercampur dalam penilaian kita terhadap orang lain. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi. Lalu kita belajar juga Bapak Ibu, apa sebabnya kita boleh menghakimi? Kita boleh menghakimi ada 3 persyaratan. Yang pertama, penghakiman kita harus adil. Caranya bagaimana? Lepaskan dulu balok di mata kita. Dengan melepaskan balok di mata kita, Tuhan Yesus berkata, barulah engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu. Jadi kita harus bersikap adil. Pertama-tama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barulah kita boleh menghakimi. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 23 dan 24 itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita boleh menghakimi? Kita boleh menghakimi jika perkara itu jelas dan ada saksinya. Kita sudah belajar dari Matius pasal 15, pasal 18 maksud saya ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi kalau perkaranya jelas, kalau ada saksinya kita boleh menghakimi. Yang ketiga, yang terakhir kemarin kita belajar. Kenapa kita boleh menghakimi? Kita boleh menghakimi jika orang tersebut merusak komunitas tubuh Kristus, melanggar kesucian, kekudusan Allah dalam sebuah komunitas umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh simpulkan, firman Allah mengajarkan Bapak Ibu dan saya, kita tidak boleh menghakimi. Tetapi serentak dengan itu firman Allah juga berkata, kita boleh menghakimi. Masing-masing ini kita tidak boleh menghakimi, ada persyaratan yang ketat. Kita boleh menghakimi, ada persyaratan yang ketat. Jadi supaya ada keseimbangan Bapak Ibu, sehingga kita tidak semena-mena dalam penghakiman, tapi kita juga tidak membiarkan orang di dalam kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi Tuhan mengizinkan dua-duanya ada di dalam firman Allah, supaya anak-anak Tuhan bersikap adil. Sekali lagi, jika kita membiarkan ketidakadilan, maka kita bersalah. Tetapi jika kita menghakimi dengan tidak adil, kita juga bersalah. Karena itulah Bapak Ibu, kita dibolehkan menghakimi dengan persyaratan yang ketat. Kita dilarang menghakimi karena ada aturan-aturan main yang perlu kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Coba renungkan apa yang kita sudah pelajari sepanjang beberapa hari ini Bapak Ibu.
Sambil kita melakukan aktivitas, kita renungkan firman Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih berhikmat, kita menjadi pribadi yang lebih bijak, kita menjadi pribadi yang bisa membawa diri kita dalam komunitas orang percaya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.